Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Saputra. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan Departemen Teknik Otomotif dengan NIM 24073028. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing pembahasan ilmu tentang bidang otomotif, yaitu tentang teknologi sensor dan kontrol dalam teknologi otomotif, yaitu pembahasan tentang satu daya. Nah, sebelum saya memasuki dalam pembahasan satu daya, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu satu daya. Nah, satu daya merupakan sebuah sistem atau sistem elektronik yang mana sistem tersebut akan mengubah dari arus listrik menjadi tegangan listrik, yang mana tegangan tersebut akan diteruskan ke komponen atau komponen-komponen yang ada pada sebuah kendaraan, yang mana komponen tersebut akan bekerja untuk melakukan pekerjaan dalam sebuah kendaraan. Nah, untuk mempermudahkan sebuah praktek, di sini terdapat sebuah joksit dan juga buku pedoman, itu digunakan untuk mempermudahkan kita dalam pemeriksaan dan praktek. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam pembelajaran dan pemahaman, langsung saja kita masuk ke dalam objek pembahasan, yaitu ada stand engine. Nah, langsung saja kita lihat ke stand engine. Di sini terdapat sebuah stand engine, yang mana stand engine tersebut berpada mesin 3PE. Nah, di sini saya akan melakukan proses pemisahan satu daya pada komponen-komponen elektrikal yang ada pada sebuah stand engine sesuai prosedur yang ada pada joksit yang telah ada. Nah, di sini terdapat sebuah joksit dan buku pedoman. Nah, di sini kita melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan pada 1.1 dan seterusnya, pemeriksaan 2.2 dan seterusnya, pemeriksaan 3.3 dan seterusnya. Yang pertama kita melakukan mengecek tegangan pada baterai. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan tegangan pada baterai dengan menggunakan test pen. Nah, dengan membuktikannya itu dengan cara menempelkan test pen ke otot baterai. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa baterai terdapat sebuah tegangan dengan dibuktikannya adanya lampu menyala pada test pen. Nah, selanjutnya pemeriksaan pada 1.1 yaitu pada fuse main pada sistem kendaraan. Nah, di sini pada sistem kendaraan itu terdapat fuse main yaitu fuse utama, yang mana fuse utama tersebut terdapat pada fuse 36 ohm. Nah, di sini kita dapat memeriksa tegangan pada fuse main pada sebuah tegangan tersebut. Nah, dikarenakan pada sistem kelistrikan kendaraan ini fuse main-nya diambil langsung ke baterai tanpa melalui fuse main, maka fuse main-nya tidak difungsikan lagi, fuse main-nya langsung ke baterai. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada 1.2 yaitu pada fuse EV. Nah, untuk melakukan mencari keberadaan dari fuse EV, kita bisa melihat dari buku pedoman. Nah, untuk memudahkan dalam pemeriksaan, kita dapat melihat ke dalam buku pedoman. Nah, di sini terdapat sebuah buku pedoman dari Daihatsu tentang electrical wiring dan diagram. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan pada fuse EV. Nah, kita lihat di sini fuse EV itu terdapat pada sini, yaitu mana fuse EV memiliki ketahanan ampernya itu 15 ampere. Nah, langsung saja kita lihat ke kendaraan. Pemeriksaan pada fuse EV yaitu pada tipe manual atau buku terdapat pada kolom yang ketiga, 4 kolom pada ketiga fuse EV yaitu yang 15. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini fuse EV. Pemeriksaan fuse EV ini diperiksa dalam keadaan kunci kontak off, tidak on. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada 1.3 yaitu AM1. Nah, di sini terdapat sebuah fuse main atau fuse besar, fuse beling, itu AM1 yaitu 40 ampere. Nah, pada posisi atas bagian kanan. Nah, fuse AM1 terdapat pada bagian sini 40 ampere. Nah, fuse AM1 ini merupakan sebuah fuse
pertama yang akan mengalirkan semua tegangannya ke komponen-komponen lainnya. Nah selanjutnya pemisahan pada 1.4, yaitu 1.4 ini merupakan pemisahan pada switch atau kunci kontak. Nah, pemisahan pada kunci kontak. Nah, dalam posisi kunci kontak, pada posisi kunci kontak off pada switch kunci kontak terdapat dua tegangan yang standby pada terminal kunci kontak. Yang pertama itu pada bagian tengah dapat dilihat, dan kedua pada bagian atas kanan. Nah, maka dapat disimpulkan dua tegangan pada switch kunci kontak tersebut dalam keadaan standby walaupun kunci kontak dalam keadaan off. Nah, selanjutnya pemisahan pada 1.5. 1.5 yaitu terdapat pada relay EV. Nah, untuk mengecek keberadaan relay EV kita dapat melihat dari buku pedoman. Nah, di sini ada EV relay. Nah, di sini bagian kedua. Nah, EV relay. Nah, pada bagian kedua 1, 2. Nah, ini merupakan EV relay. Nah, nanti kita cabut ini EV relay. Dan di soket di terminalnya terdapat tegangan yang standby dan terdapat tegangan yang masuk ke dalam EV pada saat kunci kontak on. Nah, namun pada saat kunci kontak off tidak terdapat satu tegangan, namun terdapat satu tegangan standby yaitu pada terminal 30. Nah, dapat dibuktikan bahwa misalnya lampu pada touchpad menyala, bahwasanya ada tegangan yang standby pada terminal tersebut. Nah, kita pasang kembali. Selanjutnya kita pemisahan pada 1.5. 1.5 QCP 1.6. Nah, pada ECM bat. Nah, untuk memudahkan mencari dari PHT atau bat ini kita dapat melihat dari dioksid mengetahui keberadaan dari bat. Nah, di sini dapat kita baca bat itu terdapat pada terminal E ke-10 yaitu terminal ke-7. Nah, di sini terminal E ke-10 yang ini. E10 yang ke-7. Nah, di ujung sini pusat terminalnya. Nah, langsung saja kita lihat ke ECU. Nah, di sini terdapat 3 terminal pada ECU, yaitu ada yang E8, E9 dan E10. Nah, yang tadi terdapat pada E10 yang terminal ke-7. Kita hitung dari sudut sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka pada terminal tersebut ada tegangan yang standby pada saat kunci kontak dan keadaan off. Nah, kita buktikan dengan cara menggunakan touchpen. Nah, dapat dibuktikan bahwasanya lampu dari touchpen tersebut menyala, maka disimpulkan ada tegangan yang standby pada saat posisi kontak off. Nah, selanjutnya dilakukan pemisahan ke 1.7. 1.7. Nah, selanjutnya itu pemisahan pada 2.1, yaitu pada switch atau kontak dari sebuah kendaraan. Nah, itu pada kontak IG, yaitu dalam keadaan on. Nah, sebelum kita melakukan pemisahan, kita on-kan atau aktifkan terlebih dahulu kunci kontak dalam keadaan on. Nah, pada dalam keadaan on terdapat sebuah tegangan yang ada pada terminal atau switch dari kunci kontak. Nah, dapat dilihat di sini. Ini. Di sini kan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dalam keadaan kunci kontak on terdapat sebuah tegangan atau IG. Sama yang di atas bagian tengah, bagian kiri. Nah, bagian bawah. Nah, 3 terminal tersebut terdapat tegangan pada saat kunci kontak dalam keadaan on. Nah, selanjutnya yaitu pemisahan pada 2.2, yaitu pada fuse EG. Nah, pada fuse EG kita lihat di sini. Nah, terdapat pada bagian sini itu fuse EG 10 ampere. Nah, langsung saja kita pisah kepada komponennya. Pemisahan fuse EG.
EG terdapat pada kolom yang 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima. Di fuse EG merupakan bagian yang bawah itu yang 10 ampere. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang hijau. Nah, fuse 10 ampere EG merupakan fuse dari sistem pengapian yang mengatur sistem pengapian dari sebuah komponen kendaraan. Nah, selanjutnya itu pemisahan pada 2.3 itu pemisahan pada relay EV, yaitu yang pada arus yang standby pada gumparan. Nah, relay EV kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat relay EV dalam keadaan kunci kontak on. Nah, di sini kunci kontak sudah on. Kita melakukan pemeriksaan pada relay EV. Nah, di sini terdapat sebuah relay EV. Nah, kita cabut. Nah, pada bagian atas yang sebelumnya merupakan tegangan yang standby. Nah, pada saat kunci kontak on, maka tegangan ada masuk pada posisi kanan pada soket relay EV. Nah, dapat dibuktikan menyalanya tester bahwasanya ada tegangan. Nah, kita pasang dulu. Nah, selanjutnya lakukan pemisahan 2.4. Itu pada di sini ada FP atau fuel pump. Nah, keberadaan dari FP tersebut. Nah, di sini terdapat fuse atau relay FP atau fuel pump. Nah, pada kendaraan Hyundai Avanza relay fuel pump terdapat pada ujung sebelah kiri. Nah, ini relay fuel pump. Dan pemeriksaan tegangan yang masuk ke dalam relay fuel pump pada saat kunci kontak keadaan on. Nah, pada relay fuel pump, pada bagian atas merupakan tegangan yang standby dan pada bagian kanan bawah merupakan tegangan yang masuk pada saat kunci kontak dalam keadaan on. Nah, kita pasang kembali. Nah, selanjutnya lakukan pemisahan 2.5. 2.5. Nah, 2.5 itu pada koil pengapian 1, 2.6 koil pengapian 2, 2.7 koil pengapian 3, 2.8 koil pengapian 4. Nah, pada unit Avanza ini memiliki 4 jenis koil, yaitu pada silinder 1, koil silinder 1, koil silinder 2, koil silinder 3, koil silinder 4. Nah, kita melakukan pemeriksaan tegangan yang ada pada koil silinder 1. Nah, pada soket koil ini terdapat beberapa pin, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita periksa tegangan yang ada pada koil, yang mana koil tersebut membesarkan tegangan dari baterai 12 volt dari soket menuju ke koil yang akan dinaikkan tegangan ke lebih kurang 10.000 volt. Nah, pada saat kunci kontak on, maka seharusnya ada tegangan yang masuk di salah satu terminal pada soket koil. Terminal 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, nah 4 ada. Maka sinyal yang masuk dari kunci kontak ke koil itu pada terminal 4. Nah, begitulah seterusnya dalam pemeriksaan terminal pada ke koil 3, koil 4, koil dan koil 2. Nah, selanjutnya pemisahan pada 2.9. Nah, 2.9 itu ada B1 pada ECU. Nah, B1 kita lihat pada job sheet. Nah, ini B1 ada pada E8 ke terminal 7. Terdapat sebuah ECU yang memiliki 3 terminal, yaitu ada E8, E9 dan E10. Nah, tadi B1 itu terdapat pada di sini B1 yaitu E8 yang terminal ke-7, berarti yang di sini ke-8. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini maka ada tegangan yang masuk pada terminal 8 pada saat kunci kontak dalam keadaan on. Nah, dapat dilihat menyala, maka tegangan masuk ke dalam soket atau terminal yang ke-7 pada E8. Nah, selanjutnya pemisahan pada 2.9 sudah 2.10. Nah, itu pada relay FP atau full pump. Nah, relay FP yang ini. Nah, langsung kita lakukan pemisahan. Nah, dapat dilihat relay full pump yaitu ada bagian pojok sini pada buku panduan. Kita cabut. Nah, pada relay full pump terdapat 3 terminal. Yang pertama ada terminal standby pada saat kunci kontak off dan terminal yang masuk pada saat kunci kontak on. Nah, sekarang pada kunci kontak on ada arus atau tegangan yang masuk. Nah, pada kunci kontak off maka tegangan tersebut akan hilang. Nah, dapat dibuktikan tegangan hilang pada saat kunci kontak off. Nah, kita pasang kembali. Selanjutnya kita melakukan pemisahan 2.11 yaitu vacuum switching valve atau EVAP. Nah, pada unit Avanza memiliki sebuah sensor EVAP atau vacuum switching valve. Nah, di sini dapat lihat vacuum switching valve atau sensor dari PCV, yang mana sensor tersebut berfungsi untuk membuka saluran uap bahan bakar yang diteruskan dari coil power canister yang akan diteruskan ke dalam sensor PCV atau aquator PCV. Maka aquator PCV tersebut akan menyalurkan uap bahan bakar melalui throttle body yang akan dibakar kembali untuk menghemat produksi bahan bakar. Nah, kita periksa tegangan yang ada pada soket PCV. Nah, di sini terdapat 2 terminal. Pertama, 1. Nah, terdapat sebuah tegangan pada saat posisi kontak on. Yang 2 merupakan massa. Nah, pada saat kunci kontak dalam keadaan off maka tegangan tersebut akan hilang. Nah, lampunya padam. Nah, lanjut kita lakukan pemisahan selanjutnya PCV. Berarti pemisahan selanjutnya yaitu 2.12 yaitu pada injektor bahan bakar 1, injektor bahan bakar 2, 2.13, 2.14, injektor bahan bakar 3, 2.14, injektor bahan bakar 3, 2.15, injektor bahan bakar 4. Nah, pada unit Avanza K3PM memiliki 4 buah injektor. Injektor 1, injektor 2, 3, dan 4. Itu memiliki 2 buah terminal. Nah, pada saat posisi kontak on maka salah satu terminal pada soket injektor terdapat sebuah tegangan. Nah, dapat dibuktikan bahwasanya dashpan menyala, dapat disimpulkan bahwasanya ada tegangan yang keluar dari soket melalui kunci kontak menuju ke injektor. Nah, begitulah pemisahan seterusnya ke injektor nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, selanjutnya pemisahan injektor sudah selesai. Itu pada 2.16 itu indikator lem. Nah, pada unit kendaraan memiliki sebuah indikator lem atau indikator engine. Nah, ini merupakan indikator lem atau engine. Nah, kita melakukan pemeriksaan. Ini merupakan lampu dari indikator lem yang di depan tadi. Kita melakukan pemeriksaan pada soket yang positif. Nah, di sini soket positifnya. Nah, dashpan menyala bahwasanya ada tegangan yang keluar dari kunci kontak menuju ke indikator lem. Nah, kita pasang kembali. 2.16 sudah selesai. Nah, 2.16 selesai, maka lanjut ke
3.1, yaitu 3.1 pada switch atau kunci kontak pada bagian ST. Nah, kunci kontak memiliki 3 terminal, yaitu pada ST dan on dan off. Nah, di sini dapat lihat di sini tadi posisi standby pada tengah, dan ketiganya nih pada posisi IG. Ada satu posisi yang untuk ST. Nah, di sini pada saat kunci kontak on atau off pada terminal ST tidak ada tegangan, maka akan ada tegangan pada saat kunci kontak berada pada bagian ST. Nah, terdapat sebuah tegangan pada saat kunci kontak dalam keadaan ST. Nah, selanjutnya yaitu 3.2, yaitu pada pemeriksaan pada motor starter. Nah, motor starter pada unit Avanza terdapat pada sebelah kanan engine. Nah, di sini. Nah, pada motor starter memiliki terminal. Yang pertama ada terminal 50, yaitu dari kunci kontak. Terminal 30 yaitu harus standby. Yang selanjutnya itu terminal untuk menyambungkan antara solenoid dan starter. Nah, sekarang ini kita memeriksa pada terminal 50, yaitu aliran tegangan dari kunci kontak. Nah, di sini terdapat sebuah terminal 50. Nah, pada saat kunci kontak on dia tidak menyala, maka menyalanya pada saat kunci kontak dalam keadaan ST. Coba di start. Nah, dapat buktikan menyalanya lampu pada stand pada saat kunci kontak dalam keadaan ST. Start. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada 3.3, yaitu pada fuse STA. Nah, mencari fuse kita menggunakan buku panduan untuk STA 7,5 ampere. Nah, langsung kita lakukan pemeriksaan catu daya pada fuse STA. Nah, fuse STA 75 ampere terdapat pada baris ketiga 1, 2, 3. Pada bagian bawah 1, 2, 3. Nah, 7,5 ampere itu fuse STA, yang mana fuse ini akan aktif pada saat kunci kontak dalam keadaan ST. Nah, coba dan keadaan on tidak aktif, kita ST kan. Lihat warnanya tegangan masuk pada saat ST. Nah, yang mana fuse STA ini merupakan pengaman dari sistem rangkaian kelistrikan untuk melakukan prosedur starter. Nah, selanjutnya 3.3. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada ECM STA. Nah, pada ECM STA kita lihat pada job sheet STA. Nah, STA itu terdapat pada soket ke-9 pin ke-15 pada ECU kendaraan. Nah, sini dapat lihat. Nah, di sini terdapat lihat ECU dari sebuah kendaraan, yaitu pada pin ECA, yaitu pada soket ke-9 pin ke-15. Di sini ada soket 8, soket 9, soket 10. Nah, kita melakukan pemeriksaan pada soket 9 pin 15. Dapat dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini terdapat sebuah tegangan pada saat posisi start. Nah, coba start. Nah, terdapat tegangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada pin tersebut akan ada tegangan pada saat kunci kontak dalam keadaan start. Nah, setelah melakukan pemeriksaan yang terakhir tersebut, maka selesailah pemeriksaan catu daya kita. Nah, dapat disimpulkan pemeriksaan catu daya ini berfungsi untuk menganalisis apabila terjadi kerusakan pada sistem elektronik dari sebuah kendaraan. Semoga video ini dapat